Welcome to my YouTube channel Sulfi Ekawati Official. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran seperti sekarang ini. Adapun acara kita pada pagi hari ini yaitu pemaparan rencana tindak lanjut Desiminasi PKG PJOK Gelombang 1 Kabupaten Bulukumba 2024 oleh Guru PJOK Sulfi Ekawati Hamid SPD GR. Adapun acara kita pada pagi hari ini yaitu acara pertama, sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili beliau. Untuk itu dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini mewakili kepala sekolah sekaligus rekan-rekan guru di SD N273 Bon Papua ini. Alhamdulillah, terkait dengan adanya program PKG PJOK Gelombang 1 Kabupaten Bulukumba ini oleh Ibu Sulfi Ekawati Hamid, kami di sini sangat mendukung dan sangat mensupport atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Sulfi. Mudah-mudahan program-program ini dapat diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi guru-guru yang ada di sini dan khususnya bagi peserta didik di sekolah ini. Dan kedepannya kami berharap dengan program-program ini mampu meningkatkan kualitas baik itu di dalam sekolah maupun di kegiatan-kegiatan luar sekolah kedepannya dari program-program ini sebagai pengimbasan untuk di komunitas belajar di sekolah kami ini. Jadi mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan program-program ini dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya pemaparan RTL yang akan disampaikan oleh Ibu Sulfi Ekawati Hamid. Untuk itu dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya di tempat ini untuk sama-sama mendengarkan rencana tindak lanjut yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu terkait dengan program komunitas belajar sekolah. Ya, baiklah, langsung saja Bapak Ibu untuk slide berikutnya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu nama program yang akan saya kembangkan untuk komunitas belajar sekolah kita, yaitu Sakti Berpatri. Ya, jadi Sakti Berpatri itu adalah singkatan dari Sabtu Berkompetisi dan Belajar Permainan Tradisional Indonesia.
Baiklah Bapak Ibu, kenapa saya memilih untuk membuat program tentang permainan tradisional Indonesia? Nah, ini dia adalah salah satu alasan saya yang melatar belakangi kenapa saya harus memilih program tersebut. Yang pertama adalah visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaannya. Kemudian ada keresahan juga saya sebagai guru untuk menghindari perilaku malas gerak atau mager peserta didik yang sudah mulai interaktif dengan gadget daripada bergerak. Mungkin Bapak Ibu kita sudah menyadari semua bahwa anak-anak kita sekarang memang sudah sangat terpapar oleh gadget. Nah, di rumah bahkan di sekolah, kalaupun kita membiarkan anak-anak membawa gadget ke sekolah, pasti mereka akan fokus ke gadgetnya daripada bermain dengan teman-temannya. Nah, makanya saya bikin satu program yang mana menarik untuk mereka, dimainkan dengan permainan dan aturan yang sederhana. Mereka juga mempelajari budayanya masing-masing, mempelajari budaya Indonesia, yang mana di Indonesia itu banyak sekali permainan tradisional yang harus kita gali lebih dalam. Nah, setelah itu saya juga akan menghadirkan alternatif olahraga yang mudah dan sederhana, dan juga sekolah kita ini punya aset atau modal utama yang sangat banyak ini. Di antaranya adalah aset manusia, aset sosial, politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang berkontribusi positif terhadap mudah-mudahan terhadap program yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, tujuan program sebenarnya banyak Bapak Ibu, cuma saya pilih 3 yang sangat mendasar sekali atau sangat yang urgent sekali yang ingin saya paparkan kepada Bapak Ibu. Ada 3 tujuannya. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan pelibatan KBS, komunitas belajar sekolah. Tujuan yang kedua adalah mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar, dan jiwa yang sehat. Dan yang terakhir, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang berpihak. Nah, ini adalah capaian programnya. Di sini kita bisa melihat capaian programnya adalah pembelajaran PJOK dengan pelibatan KBS, raga bugar dan jiwa yang sehat dalam diri peserta didik, dan studi agensi peserta didik, jiwa kepemimpinan. Dan langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk program ini adalah yang pertama, berdiskusi dulu bersama pimpinan, kemudian para guru, staf, dan peserta didik tentang rencana realisasi program Sakti Berpatri. Dan yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan Sakti Berpatri dilakukan setiap hari Sabtu di 3 pekan terakhir di bulan November ini. Jadi di bulan November di minggu kedua itu ada pemaparan program, kemudian di minggu selanjutnya itu ada pelaksanaannya, dan di minggu selanjutnya lagi atau minggu terakhir itu adalah evaluasi. Jadi kita berefleksi bersama apa yang harus kita tingkatkan lagi atau apa yang harus kita perbaiki lagi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan dulu bahwa dalam pemilihan materi itu ada 3 aspek utama yang harus kita tekankan kepada peserta didik. Yang pertama itu ada choice, yang kedua ada voice, dan yang ketiga ada ownership. Di mana dalam setiap pembelajaran yang ingin kita serahkan ke peserta didik itu harus kita kita harus mengetahui dulu bagaimana keinginan peserta didik melalui suaranya, dan yang kedua melalui pemilihannya, apa yang ingin dia pilih atau choice, dan yang terakhir adalah bagaimana kepemilikan peserta didik terhadap materi itu, bagaimana tanggung jawabnya terhadap materi itu. Dan nanti hasilnya Bapak Ibu banyak sekali dengan program yang saya program yang saya berikan ini. Hasilnya itu adalah materi, yang kedua adalah ragam permainan tradisional Indonesia, dan yang ketiga adalah kompetisi permainan. Jadi setiap hari Sabtu kita akan melakukan sebuah kompetisi, ya. Jadi kompetisinya bukan olahraga modern, tapi permainan tradisional. Jadi Sabtunya anak-anak itu bisa menjadi Sabtu yang unggul. Mereka itu bisa berkompetisi, mereka itu akan semangat, saya mau datang di hari Sabtu, saya mau berkompetisi di hari Sabtu, saya mau memenangkan permainan. Nah, jadi setiap minggu itu, setiap bulan harus ada permainan-permainan tradisional yang kita bisa kulik-kulik lagi ke depan. Jadi bukan hanya galah hadang saja kemarin Bapak Ibu, tapi mungkin permainan lain yang bisa kita yang bisa kita mainkan, kita kompetisikan di hari Sabtu.
Nah, selanjutnya struktur program dan mitra Kombel. Waktunya itu seperti yang saya tadi bilang ada 3 pekan setiap bulannya. Kemudian targetnya adalah peserta didik. Target peserta yaitu program Sakti Berbakti adalah seluruh peserta didik jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tempatnya adalah di SDN 273 Borong Papua. Untuk materinya kita bisa kasih di kelas, kompetisinya bisa kita kasih di lapangan. Selanjutnya, nah di sini sebelumnya Bapak Ibu saya mau kasih sedikit pemaparan ya tentang bagaimana kapasitas kelas dan sekolah kita bisa kita jadikan atau kita bisa bikin program ini. Itu yang pertama ada beberapa aset yang harus kita tahu dulu di sekolah kita, Bapak Ibu ya. Aset pertama itu adalah aset manusia. Aset manusia itu meliputi seluruh warga sekolah yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, dan di sekitarnya. Aset manusia itu yang pertama ada kepala sekolah, guru kelas, kemudian guru mata pelajaran ada 2, guru agama dan guru mapol PJOK, kemudian ada peserta didik, orang tua wali atau orang tua siswa, tokoh olahraga dan tokoh agama. Nah, itu semua adalah aset manusia yang bisa kita manfaatkan untuk sekolah kita. Dan yang kedua adalah aset sosial, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam program ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab program. Nah, aset politik yaitu kebijakan pimpinan yang pro terhadap program dan mampu menjalin mitra dengan pihak lain. Selanjutnya, aset agama. Nah, aset agama dan budaya yaitu warga sekolah yang taat beribadah. Nah, memang kita di sini programnya setiap hari Jumat itu melakukan sholat duha. Nah, itu merupakan aset agama kita, Bapak Ibu, itu harus selalu ditingkatkan, jangan dihapus. Sangat baik dan mampu mendekatkan anak-anak kita dengan nilai-nilai religius atau keagamaannya. Kemudian menjunjung budaya sirik napace dan gotong royong yang masih dirawat dengan baik. Aset lingkungan dan fisik berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih. Jadi sekolah kita itu lingkungannya sangat baik dan nyaman sekali ya Bapak Ibu. Ada pohon-pohon yang sangat rindang sehingga kalau panas itu kita tidak terlalu rasa panasnya di lapangan karena memang kita dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang baik. Dan selanjutnya juga lapangan sekolah yang mendukung serta ruang kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 juga sangat mendukung. Dan yang terakhir adalah aset finansial. Aset finansial kita itu ialah adanya dana BOS yang bisa kita pergunakan untuk kemajuan program dan juga sumber-sumber finansial utama lain dalam kegiatan proyek ini. Selanjutnya, rencana evaluasi. Nah, ketika program ini berjalan Bapak Ibu, kita bisa mengevaluasi. Caranya dengan banyak sekali cara evaluasi yang bisa kita lakukan. Evaluasi formatif, ada juga evaluasi sumatif dan refleksi daripada guru-guru semua. Evaluasi formatif Bapak Ibu kita bisa laksanakan dengan cara observasi langsung. Kita lihat anak-anak, bagaimana perasaannya anak-anak, bagaimana kegiatannya anak-anak, apakah mereka semangat atau tidak semangat melaksanakan kompetisi ini. Mereka, apakah kita bisa melihat bagaimana keterlibatan langsung peserta didik dalam program ini, apakah mereka antusias ataukah mereka justru malas mengikuti kompetisi ini. Dan saya rasa mudah-mudahan peserta didik bisa sangat semangat ya mengikuti program ini. Bisa juga kita pakai jurnal refleksi siswa ataupun feedback langsung dari peserta didik. Maksudnya feedback langsung ini bisa kita wawancara langsung bagaimana perasaannya. Evaluasi sumatif bisa dilakukan dengan mengisi kuesioner dan survei kepuasan oleh peserta didik maupun guru-guru. Dan yang terakhir adalah refleksi guru dilakukan bersama-sama. Mungkin nanti di akhir minggu ya, di akhir pekan di bulan November nanti, insya Allah. Dan ini adalah tantangan-tantangan yang mungkin terjadi Bapak Ibu. Yang pertama tantangannya itu karena kegiatan ini di bulan November, jadi mungkin kita nanti akan sibuk mempersiapkan soal-soal sumatif ya. Jadi kemungkinan kegiatan ini atau program ini akan tidak berjalan maksimal, tapi mudah-mudahan kita bisa mengakali itu dengan meluangkan waktulah untuk program ini.
Tantangan yang kedua juga adalah cuaca. Kita tidak tahu, mungkin cuaca hari ini bagus, besoknya hujan. Nah, mungkin pada saat pelaksanaan hujan kita tidak tahu ya. Nah, itu merupakan salah satu tantangan juga Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kurang banyaknya peserta didik di sekolah kita. Jadi pembagian tim, pembagian kelompok itu kadang kurang maksimal biasanya kalau kurang peserta didiknya. Nah, terima kasih. Jadi sedikit Bapak Ibu saya mau menjelaskan dulu ya. Jadi di PKG PJK itu ada namanya program SEM, Sport Education Model. Jadi kita di situ akan memberikan anak-anak berbagi peran. Jadi anak-anak ada yang jadi wasit, ada yang jadi peserta didik, ada yang jadi hakim garis. Jadi tujuannya adalah untuk mengedukasi anak-anak bagaimana sebenarnya jalannya pertandingan itu. Jadi selain mereka tahu aturan, mereka juga tahu alur-alurnya seperti apa, dan mereka nanti kalau misalnya bertanding tidak canggung lagi dengan yang namanya kompetisi, ya. Nah nanti juga ini programnya juga akan melibatkan model pembelajaran SEM secara langsung, ya. Jadi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya minta ada 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan mewakili. Silakan. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit terkait dengan program yang Ibu rencanakan ke depannya untuk diterapkan di sekolah ini, alhamdulillah sangat luar biasa dan saya sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang disampaikan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini dapat terus berlanjut dan konsisten dilakukan guna dalam hal peningkatan kompetensi khususnya bagi siswa kita di bidang olahraga ya Bu. Ya, jadi terkait dengan pemaparan yang disampaikan bahwa program Sakti Berpatri, Sabtu berkompetisi dan belajar permainan tradisional di Indonesia. Sekiranya Bu, tadi kan di pemaparan ini bahwa kegiatan ini berlanjut di bulan November. Sedikit saran, mungkin kedepannya bisa bisa berkelanjutan di bulan-bulan berikutnya Bu ya, supaya kegiatan-kegiatan ini, apalagi kan ini kegiatan komunitas belajar kita ya, setidaknya itu program-program itu harus terus berlanjut. Iya seperti itu, sedikit masukan. Kemudian yang sempat saya ingin tanyakan yaitu permainan tradisional ya, permainan tradisional dalam hal ini. Mungkin dari beberapa jenis permainan tradisional yang akan dilaksanakan diterapkan di siswa, permainan seperti apa kira-kira Bu yang maksudnya yang sudah direncanakan untuk ke siswa? Ini seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Pertanyaannya Ibu sangat bagus dan baik sekali. Untuk rencana tindak lanjut ini insya Allah akan tetap saya laksanakan dan tidak hanya di bulan November. Ini kan maksudnya hanya bayangan sedikit ya. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dan insya Allah ini akan berlanjut terus sampai di tahun-tahun berikutnya mungkin ya. Kemudian rencana permainan yang akan saya terapkan itu adalah karena kita lagi baru berkompetisi di antar gugus sekolah Galah Hadang. Jadi saya mau yang pertama untuk kompetisi di sekolah itu Galah Hadang dulu. Dari Galah Hadang atau kalau nama lainnya itu di luar Sulawesi namanya Gobang Sodor. Dan banyak sebenarnya namanya tergantung daerah masing-masing. Nah kalau di Sulawesi itu memang namanya adalah beda-beda, ada yang Galah Hadang, ada yang asing-asing. Nah seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah memainkannya dulu waktu masih muda ya. Iya, waktu masih raga-raga kita masih sehat-sehatnya ya. Belum ada retakan-retakan di tulang ya. Ya, jadi kalau mungkin nanti bisa kita adakan juga program antar sekolah ya, antar guru-guru. Nah, bisa kalau sudah peserta didik nanti guru-gurunya. Bagaimana kira-kira poinnya ini ya? Ya, jadi rencananya Galah Hadang dulu Bapak Ibu. Nah, setelah Galah Hadang mungkin kita pikirkan permainan apa lebih menantang lagi. Permainan apa namanya nih yang batu yang disusun itu ada juga? yang bambu begini. Iya, banyak sekali ternyata permainan tradisional kita ya. Itu yang mau kita tumbuhkan lagi di kesehariannya anak-anak. Yang cuma main gadget saja kalau pulang di rumah. Oke. Next question mungkin ada Pak Syukur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan ini sejalan dengan pertanyaannya Ibu Mawar tentang permainan tradisional. Yang utamanya tadi yang diperkenalkan itu adalah hadang. Jadi kalau memang ini menguntungkan bagi siswa dan bisa dikompetisikan kompetisikan di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, ini bisa dikembangkan. Tapi kalau hanya sebatas di tingkat kabupaten saja, alangkah bagusnya kalau kita cari permainan tradisional yang lain yang bisa dikompetisikan di tingkat nasional maupun di internasional. Karena ini masalah keberlanjutan atau keberhasilan siswa di masa yang akan datang. Begitu barangkali, Bu. Siap, terima kasih banyak Pak Syukur, sangat-sangat membangun sekali. Nah, sebenarnya itu Pak Syukur Galhadang sudah ada pertandingannya dari tahun berapa ya, kalau saya tidak salah itu dari tahun 80-an itu sepertinya sudah ada ditandingkan di tingkat nasional. Kami masih tingkat nasional, belum ke tingkat di luar ya, belum. Nah, sebenarnya potensi juga anak-anak, karena potensi untuk permainan ini dikembangkan ataupun dikompetisikan di luar di nasional ini sangat tinggi sekali sebenarnya Pak. Nah, makanya kita kalau bisa bentuk saja timnya di sekolah. Nanti ini sudah ada kemarin lombanya di kecamatan tapi antar gugus per sekolah. Nah, nanti juga ini mungkin akan ada pertandingannya tapi kita tidak tahu kapan ya. Nanti akan ada programnya mungkin antar kabupaten atau antar provinsi, kita tidak tahu, tapi Indonesia itu adalah sangat kaya sekali dengan permainan tradisional. Bahkan kalau bisa, ini bisa mendunia. Kayak pencak silat kan, ini kan dari olahraga bela diri tradisional kita, dan dia bisa mendunia. Nah, kita tidak tahu kedepannya mungkin Galhadang ini permainan tradisional juga bisa mendunia nanti. Tidak tahu ya, amin. Nah, untuk sarannya terima kasih banyak. Nanti kita akan mencari lagi permainan tradisional yang mungkin juga kita tidak tahu apakah dipertandingkan atau tidak, tapi kita tidak tahu ya. Kita akan mencari permainan tradisional yang memang ada pertandingan ke depannya, ada keberlanjutannya ke depan. Terima kasih sekali untuk sarannya Pak. Nah, mungkin itu saja ya, dua pertanyaan. Ada yang lain? Tidak ada ya? Aman ya? Oke, terima kasih banyak. Saya tutup untuk pemaparan saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan berpartisipasi. Saya kira dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya pada pagi hari ini. Dengan selesainya pemaparan tentang diseminasi rencana tindak lanjut, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.